Di utara planet Ranyun, seorang pria berjubah hijau berdiri di istana megah di bawah langit malam. Usianya mendekati 40 tahun, namun matanya tetap bersinar tajam seperti bintang di langit. Di hadapannya terbentang peta dunia, tetapi pikirannya melayang jauh. Saat bulan menyelimuti bumi, ia melangkah keluar, menatap langit dan berbisik lirih, bertanya apakah ayahnya juga sedang memandangi dunia yang sama. King Yi datang dari belakang, menyelimutinya dengan jubah hangat. Di antara hembusan angin malam, kelembutan dan rasa rindu menyatu. Mereka berbicara tentang sosok yang sama, seorang ayah yang terasa dekat meski terpisah langit dan waktu. Jauh di kota air luas, Wang Ling duduk di bawah pohon tua, mendengarkan daun-daun gugur yang kembali ke akar. Waktu mengalir seperti air tenang. 5 tahun berlalu dalam sunyi, hingga dunia fana berguncang. Sekolah surgawa bangkit bagaikan guntur musim semi, menaklukkan kekaisaran Disan tanpa pertumpahan darah dan melahirkan kekaisaran surga. Wang Ping naik tahta, memerintah dunia dengan wajah tenang namun hati yang semakin lelah. Perang 3 kerajaan pecah, namun para kultivator mundur saat Wang Ping turun tangan sendiri. Di puncak kekuasaan, justru kerinduan masa kecil tumbuh dalam dadanya. Dia ditemani King Yi dan para prajurit kembali ke desa Bulan Jatuh, mencari jejak masa lalu. Namun waktu telah menghapus wajah-wajah yang pernah akrab dengannya dan menjadi asing. Di saat yang sama, di dekat planet Yunxia, Tanglan melesat seperti meteor, dipandu firasat akan harta karun besar yang tersembunyi di balik kabut. Dengan tungku raksasa di tangannya, ia menebus kabut dengan mata berbinar sembari menjilat bibirnya. Nalurinya berbisik bahwa takdir sedang menuntunnya menuju sesuatu yang sebanding dengan keajaiban terbesar yang belum pernah ia temukan. Saat ini wanita paruh baya terkejut dan berbisik lirih, "Wang Ping, kaukah itu?" Wang Ping melangkah mendekat. Ia menatap wajah yang dulu begitu akrab, kini dipenuhi jejak tahun. Lalu tersenyum lembut, "Zhou Rutong." Wanita itu menggigit bibirnya sebelum tersenyum anggun setelah sekian lama. "Aku mengenalimu sejak pertama melihatmu. Setelah sekian lama kau benar-benar kembali." Di sampingnya berdiri seorang gadis kecil yang sangat mirip dengannya. Wang Ping memandangi gadis itu dengan lembut. "Putrimu." Zhou Rutong mengangguk dan menyuruh putrinya menyapa Wang Ping sebagai paman. Tapi gadis itu bersembunyi malu dan takut di balik ibunya. Melihat tingkahnya, Wang Ping berpamitan ke gunung belakang untuk memberikan penghormatan pada makam Suntai. Baru beberapa langkah ia pergi, suara kecil memanggil dari belakang, "Paman, namaku Su Niamping." Langkahnya terhenti sesaat. Ia menghela nafas panjang karena nama Niamping memiliki arti Wang Ping. Lalu ia berjalan tanpa menoleh. Di makam Suntai, ia berdiri lama dalam sunyi sebelum berbisik pada King Yi, "Setelah ini, aku harus menemui ayahku." Dan sejak saat itu, waktu kembali berlari. 3 bulan kemudian perang meluas. 5 tahun berlalu, lalu 10. Wang Ping menaklukkan dunia fana, mempersatukan kerajaan demi kerajaan hingga hanya kekaisaran surga yang tersisa. Namun setelah semua tercapai, hatinya justru semakin lelah. Kerinduan pada masa kecil dan pada ayahnya tumbuh semakin dalam. Pada tahun ke-35 sejak ia pergi, Wang Ping menyerahkan tahta dan berangkat pulang bersama King Yi. Kereta kuda melaju di jalan resmi, diiringi daun-daun gugur yang kembali ke tanah, seperti anak yang akhirnya pulang ke akarnya. Di rumah tua itu, Wang Ling telah menunggu sendirian. Meja makan telah disiapkan hidangan. Hidangan masih mengepul hangat. Ketika Wang Ping masuk, Wang Ling hanya tersenyum lembut. "Silakan duduk, makannya masih hangat."
Kesederhanaan kalimat itu meruntuhkan segala jarak. Wang Ping berlutut, air matanya jatuh tanpa suara. Ayah! Malam itu mereka makan bersama. Hangat yang hilang selama 35 tahun akhirnya kembali. Hingga di bawah cahaya bulan, Wang Ping menatap ayahnya, ingin mengetahui tentang ibunya setelah 60 tahun umurnya, dan untuk kedua kalinya bertanya. Wang Lin terdiam sejenak dan berkata, "Aku akan menceritakan sebuah kisah. Jauh dari sini ada sebuah planet kultivasi bernama Zuzaku." Suara Wang Lin mengalir perlahan, membawa beban perjalanan yang panjang dan berliku. Dari bibirnya, kisah seorang pemuda bernama Wang Lin mulai terbentang. Kisah hidup hampir 900 tahun yang dipenuhi perpisahan, darah, kesepian, dan tekad yang tak pernah padam. Ia bercerita tentang langkah pertamanya memasuki dunia kultivasi, tentang sekte Hangyu, sekte Tiandao, dan jalan panjang yang memaksanya berjalan sendirian melawan langit. Setiap kata seakan membuka gulungan waktu, memperlihatkan masa lalu yang luas dan tak berujung di hadapan Wang Ping dan Qin Yi. Wang Ping menatap ayahnya tanpa berkedip, menyerap setiap kata. Di sampingnya mata Qin Yi terbuka lebar, tenggelam dalam kisah itu meski ia tahu tokoh utamanya adalah lelaki tua yang duduk di hadapan mereka saat ini. Wang Lin berhenti sejenak menatap kejauhan lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Wanita itu bernama Liu Mei. Bulan bersinar terang, ditemani gemersi angin musim gugur yang membawa kisah lama penuh luka. Air mata Qin Yi jatuh tanpa suara sementara Wang Ping menunduk, memendam badai di dadanya. Saat cerita berakhir, halaman tenggelam dalam sunyi. Hanya dedaunan yang berterbangan dan tatapan Wang Lin yang tertinggal di kejauhan. Malam itu Wang Ping tak tidur. Ia akhirnya memahami jawaban yang dicarinya puluhan tahun, bahwa dirinya hanyalah jiwa yang lahir dari dendam ibunya. Keesokan pagi, ia pergi tanpa menoleh dan membangunkan ayahnya. Dari kejauhan, Wang Lin hanya memandangi kereta yang menjauh. Suatu hari kau akan mengerti. Wang Ping memilih kehidupan sederhana di desa pegunungan bersama Qin Yi. Setiap hari ia mengukir kayu, menanam ketenangan dalam setiap goresan. Pada sebuah ukiran, ia meniup serbuk gergaji dan berbisik lirih, "Ini adalah ayah muda." Waktu berlalu begitu cepat tanpa terasa. Siklus hidup dan mati terus berputar tanpa jeda. Tak seorang pun mampu melangkah keluar dari jalan yang telah ditetapkan langit. 10 tahun terasa panjang bagi manusia fana. Namun bagi Wang Lin waktu itu sekaligus singkat dan tak berujung. Rambutnya memutih panjang tanpa terurus, wajahnya dipahat usia menua. Dalam ketenangan yang panjang, ia tanpa sadar memahami makna langit, melihat kehidupan di setiap tempat. Pohon yang mati lalu tumbuh kembali, bunga yang lalu mekar kembali, awan yang tercerai berai lalu bersatu kembali. Semua bergerak dalam keseimbangan karma yang sunyi. Rumah besar Wang kini dipenuhi tawa anak-anak. Wang Lin duduk mengamati mereka setiap hari. Hatinya damai. Ia percaya putranya akan menemukan jalannya sendiri, seluas langit yang menaunginya. Sementara itu, Wang Ping menua di desa pegunungan, tetap mengukir kayu dengan tangan yang semakin rapuh. Dengan suara lembut ia berkata, "Hidup biasa adalah kebahagiaan sejati." Namun di balik ketenangannya, tersimpan keraguan yang tak pernah berani ia katakan kepada ayahnya. Ia tahu waktunya hampir habis dan hanya meminta satu hal, kelak dikirim kembali kepada ayahnya. Qin Yi di sampingnya menangis, bersumpah akan menemaninya bahkan melampaui kematian.
Baginya, keabadian tanpa perasaan hanyalah debu. Ia memilih cinta meski harus menanggung perpisahan. Di saat yang sama, jauh di langit berbintang kilat membelah kehampaan. Seekor binatang petir meraung membawa seorang utusan kuil petir surgawi melintasi bintang-bintang planet menuju planet Ranyun. Ketika Wang Ping menginjak usia 72 tahun, ia sudah merasakan ujung hidupnya menunggu di ambang pintu kematian. Setahun kemudian, tubuhnya masih kuat, namun jiwanya tahu waktunya hampir habis. Musim dingin datang lebih awal, sedingin tahun ketika Sun Tai pergi. Salju menutup jalan, memaksa desa kecil itu berdiam bersama kehangatan terakhir yang mereka miliki. Angin menderu seperti tangan tak terlihat yang menjemput satu persatu jiwa yang telah tiba pada akhir perjalanan mereka. Malam terasa menggigit, tanpa api kecil di rumah sederhana, dingin seolah mampu merenggut nyawa. Di sebuah rumah di barat desa, cahaya api berpedar lembut, rapuh, hampir tak berarti di hadapan malam yang beku. Wang Ping duduk memegang pisau ukir, menorehkan kenangan di kayu, satu goresan untuk setiap nafas yang tersisa. Sosok ia ukir tampak tetap sama. Ayahnya kini digambarkan semakin tua, semakin jauh, namun tak pernah benar-benar pergi. Ia sering bermimpi tentang masa kecil. Ramuan pahit yang dulu diminumnya kini terasa manis dalam ingatan. Bukan karena rasanya, melainkan karena kehangatan yang menyertainya. Di sampingnya, Qin Yi hanya memandang, menahan kesedihan yang tak terucap. Setelah aku mati, bakarlah semua patung ini, bisik Wang Ping. Di rak kayu, lebih dari 100 ukiran Wang Lim berdiri diam. Beberapa menampilkan seorang anak kecil menggenggam tangan ayahnya dengan senyum penuh kasih. Wang Ping menatap ukiran terakhirnya dan berbisik, "Ayah, aku sudah lama memaafkanmu." Pada saat itu, kilat surgawi membelah malam. Atmosfer planet Ranyun bergetar, salju membeku di udara, angin terdiam. Semua kultivator merasakan aura ilahi yang mengguncang langit dan bumi. Leluhur Sun Si menatap ke langit dengan wajah pucat. Energi guntur surgawi turun dengan niat membunuh. Di kota air luas, Wang Ling hanya mengangkat kepalanya sekilas sebelum meneguk anggurnya. Di langit bintang petir melintas membawa pendeta petir dari kuil surgawi petir. Indra ilahinya menyapu seluruh planet, membuat semua kultivator terkejut. Para monster gemetar dan manusia pingsan dalam ketakutan. Namun anehnya tatapan itu tidak berhenti pada Wang Ling. Tak lama kemudian, pendeta petir menarik kembali kesadarannya. Alisnya berkerut. Ia telah mencari seluruh planet, namun tak menemukan utusan palsu kuil surgawi petir, dan berpikir ia telah lama pergi. Kesadaran ilahi itu ditarik kembali. Salju kembali turun dan angin dingin meraung seperti semula. Pendeta petir hendak pergi, namun tiba-tiba matanya menyipit. Kilat kesadaran ilahinya jatuh ke sebuah desa kecil di pegunungan Ranyun. Di dalam rumah sederhana itu, Qin Yi langsung pucat di bawah tekanan indera ilahinya. Energi spiritualnya runtuh, tubuhnya gemetar hebat. Ia bahkan belum sempat menjawab pertanyaan Wang Ping ketika seteguk darah dimuntahkan. Mengguncang bumi hingga lapisan es terlempar ke udara. Di sekitar rumah, dunia seolah hancur, angin dan salju mengamuk di luar. Namun di dekat kediaman itu semuanya menjadi sunyi, seakan tempat itu dipisahkan dari langit dan bumi. Qin Yi memaksa jiwa asalnya bangkit dan berdiri di depan Wang Ping, melindunginya dengan sisa kekuatan yang ia miliki. "Menarik, kau tidak pingsan." Suara dingin menggema saat pintu terbuka. Seorang pria parubaya melangkah masuk, tubuhnya dikelilingi kilatan petir. Setiap langkahnya membuat dinding berderak, petir menjalar di seluruh ruangan hingga rumah itu berubah menjadi sangkar kilat.
Di langit, binatang petir berbaring angkuh memandangi dunia dengan jijik yang tertanam dalam darahnya. Wang Ping berdiri di samping Qin Yi, menatap pria itu dengan tenang dan bertanya siapa dirinya. Tak ada ketakutan di matanya, hanya ketenangan yang ditepa oleh kehidupan panjang dan bayangan ayahnya. Dia berdiri tegak seperti seorang pria yang siap menopang runtuhnya langit. Qin Yi memandanginya dengan mata berkaca-kaca, menghentikan kultivasinya menahan tekanan, dan berdiri di sisinya, memilih berbagi nasib yang sama. Pria parubaya itu menatap Wang Ping dengan rasa ingin tahu. Semua manusia fana pingsan serentak saat kesadarannya melintas, kecuali pria ini. Itulah alasan ia datang. Pada saat yang sama, jauh di kota air luas, kendi anggur di tangan Wang Lin tiba-tiba hancur. Untuk pertama kalinya dalam 70 tahun, matanya memancarkan dingin yang menakutkan. Aura pembantaian yang bahkan langit pun tak sanggup menandinginya. Tatapan pendeta petir jatuh pada Wang Ping. Rasa ingin tahu berkilat di matanya. Menarik. Begitu rupanya, ternyata kau bukan manusia, ucapnya pelan. Sebelum kalimat itu selesai, bayangan di belakang Wang Ping tiba-tiba hidup. Boneka penjaga surgawi muncul bagaikan kilat. Ledakan sonik mengguncang ketika melayangkan pukulan menuju pendeta petir. Pendeta petir membentuk segel, petir menyala di telapak tangannya dan menghantam balik. Namun pukulan boneka itu menerobos kilat tanpa henti, menghantam tangannya dan melepaskan kekuatan penghancur seperti badai yang meledak dari dalam tubuhnya. Pendeta petir mundur beberapa langkah, rasa kebas menjalar lalu tertawa pelan. Boneka berkualitas tinggi. Petir menari di sekitar tubuh boneka penjaga surgawi, matanya membeku dingin. Pendeta petir melangkah maju dan pada hentakan kakinya, semua petir di sekitar rumah berkumpul lalu menghantam tanah. Rumah itu hancur dalam sekejap, ditelan lautan petir kilat. Petir menyambar liar, mengepung Wang Ping di pusat kehancuran. Boneka penjaga surgawi kembali menyerang, namun badai kilat terlalu banyak untuk ditahan. Kilatan itu hampir menyentuh tubuh Wang Ping. Qin Yi tetap tenang. Ia menggenggam tangan Wang Ping erat, menatapnya dengan lembut seolah pada detik terakhir itu hanya kebersamaan mereka yang masih berarti. Wang Ping tetap tenang seolah gunung runtuh pun tak akan menggoyahkan hatinya. Ia tahu ayahnya pasti datang. Di matanya, ayahnya adalah sosok terkuat di bawah langit. Ketenangan itu membuat pendeta petir terkejut. Saat kilat hampir menyambar mereka, sebuah suara kuno menggema di langit dan bumi berhenti. Dalam sekejap, seluruh kilat membeku. Hanya beberapa inci dari tubuh Wang Ping. Pusaran raksasa terbuka di kehampaan, dan seorang lelaki tua berambut putih melangkah keluar. Dengan satu gerakan jari, petir yang membeku retak dan hancur. Pendeta petir mundur ngeri. Ia tak mampu melihat tingkat kultivasi orang itu. "Ayah," ujar Wang Ping penuh kerinduan puluhan tahun. Wang Lin berdiri di hadapan putranya. Tatapannya sedingin es. "Utusan kuil surgawi petir." Pendeta petir menatap Wang Lin dengan keseriusan mendalam dan bertanya siapakah dirinya. Wang Lin tidak menjawab. Tatapannya menyapu desa yang sunyi. Keributan sebesar itu, namun tak seorang pun penduduk bergerak. Mereka semua telah roboh oleh tekanan ilahi yang menyesakan. Dengan lambaian tangan, cahaya lembut menyelimuti Wang Ping dan Qin Yi. Dalam satu langkah, ruang terlipat dan mereka lenyap diikuti pendeta petir. Mereka muncul kembali di atas dataran tandus di barat Ranyun. Angin berhembus kencang, langit terasa berat. Tiba-tiba guntur membelah udara 1000 kaki di depan mereka. Pendeta petir turun dari langit, dikelilingi badai kilat yang menghantamkan awan dan mengguncang dunia. "Aku tak peduli siapa kau. Tinggalkan boneka itu dan orang tua ini akan mengampuni kalian bertiga." Tatapan Wang Lin sangat dingin membawa vonis kematian saat berkata,
Walaupun kau mengampuniku, aku tak akan membiarkanmu hidup. Jika aku terlambat selangkah, putraku telah mati di tanganmu. Kau telah menyentuh batas kesabaranku. Hari ini kau akan mati.